Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randi Putra. Saya peserta Diklat FPPKD Angkatan 5 yang saat ini akan menyelenggarakan seminar mengenai introduksi MPPD. Dengan seminar ini saya harap bisa menambah penguasaan dari rekan-rekan semua dan bisa bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih, selamat menyimak. Dokumen perencanaan daerah itu ada RKA, yang saya ketahui DPA ya. Seperti itu. RPJMD. Nah, terus apa lagi coba? Densra. Benja. RDTR. Mana? Kurang tahu, Pak. Dokumen perencanaan daerah ya dokumen yang berisi tentang apa yang akan dilakukan oleh pemerintah DKI Jakarta terkait dengan program-program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah. Kalau jenis-jenisnya tahu? Enggak. Oke. Kenal. Apa tuh, kok bisa dijelasin? RPJMD itu rencana pembangunan daerah Oke. jangka panjang. Kalau RPJMD, RPJP itu kira-kira isinya apa ya? Perencanaan jangka panjang dan menengah. Ya rencana apa jangka menengah, jangka panjang itulah. Dalamnya, substansinya? Kalau detailnya enggak. Oke. Itu apa ya Pak? Saya belum dengar. Pemda di Sudin itu isinya perencanaan di tahun berikutnya. Kegiatan SKPD Isinya? selama setahun. Isinya? Kegiatan, program, tujuan, sasaran, Iya. anggaran. Isinya tentang pekerjaan apa yang akan dilaksanakan, kemudian detail anggaran yang akan direncanakan berapa-berapanya, jumlah spesifikasi barangnya disebutkan di situ. Bagaimana Bu yang gimana ini? Itu belum, saya belum pernah dengar sih, Pak. Proposalnya. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran dari semua rekan-rekan dari Suku Dinas Pertamanan dan HUM Kota Jakarta Timur. Hari ini alhamdulillah kita dikasih kesehatan sehingga bisa berkumpul di acara seminar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terus Pak Ahmad ini udah diundang ya? Baik, terima kasih semua sudah hadir ya. Walaupun pada hari ini sebetulnya saya tidak ada kegiatan, tapi Pak Randi memang ada kegiatan acara seminar dalam rangka mengikuti kegiatan Diklat Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah, dan salah satu tugasnya adalah melakukan seminar. Jadi nanti Pak Randi akan mempresentasikan bagaimana mekanisme dari manajemen untuk kegiatan penganggaran. Saya akan memaparkan mengenai perencanaan pembangunan daerah. Nah, sebenarnya untuk pembangunan itu kita itu sebenarnya selaku ASN itu implementasi urusan pemerintahan daerah. Kuncinya di sini. Urusan itu apa? Berarti itu target tujuan ya. Itu terkait sama urusan nanti. Jadi kita nggak boleh merencanakan itu cuma sekedar output, misalnya bangun taman 1, 2, tapi kita nggak tahu dampaknya ke masyarakat itu apa gitu. Jadi sebenarnya esensi dari perencanaan itu adalah ini ya, kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan gitu. Lanjut. Nah, untuk sistem perencanaan nasional ini tujuannya itu untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan yang terdiri dari jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan baik oleh negara maupun oleh pemerintah daerah. Ya, nanti produk-produknya itu akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Lanjut. Oke,
perencanaan itu ada 6 ya. Tadi Nisa udah sempat sebutin 1 ya. Yang pertama ini teknokratik, yang kedua itu pendekatan politis, partisipatif, atas bawah, holistik dan integratif selalu spasial. Nah, kalau teknokratik itu benar-benar hasil produk dari internal ASN kita ya. Kalau di politis berarti ada unsur-unsur luar nanti, termasuk dari DPRD, terus kemudian dari pimpinan daerah ya. Ini nanti ada masuk politis. Kalau partisipatif itu pendekatannya dari luar ya. Ini partisipatif sama atas bawah atas tuh mirip-mirip. Semua dari luar. Itu contohnya apa? Musrenbang, reses ya. Nah, seperti itu. Terus kemudian yang holistik, tematik itu untuk keterpaduan antar sektor ya. Kemudian yang spasial itu seperti RT/RW, mempertimbangkan bentukan dari wilayahnya. Awal RPJMD itu harus sejalan dengan rancangan awal Renstra. Nanti setelah proses ranwal RPJMD itu akan dibuat, disusun rancangan RPJMD dan sejalan pula dengan rancangan Renstra ya. Nah, di sini dari rancangan RPJMD bedanya sama Renstra. Kalau RPJMD itu nanti dipengaruhi sama yang rancangan-rancangan politik ya. Kalau untuk di Renstra itu ngaruh dari yang RPJMD sendiri, terus sama Musrenbang segala macam. Bedanya di situ aja. Nanti ujung-ujungnya itu akan penetapan produk tentang Renstra ya. Nah, ini isi dokumennya ya. Ini RPJMD itu bedanya ada visi misi. Nah, next. Kalau Renstra nggak ada visi misinya. Di situ aja bedanya. Tapi untuk jumlah babnya sama, ada 8. Nah, ini cascadingnya nih yang dulu biasa dibikin ya sama Albi, sama Mbak Sinta ya. Nah, dari RPJMD itu ada visi, misi, tujuan RPJMD, itu ada indikator-indikator. Lalu ada sasaran RPJMD, ada indikator-indikator. Nanti sasaran RPJMD itu menjadi tujuan dari Renstra. Gitu. Nah, nanti ujung-ujungnya berupa kegiatan plus indikatornya dan subkegiatan plus indikatornya. Nah, tadi kan sesuai dengan Pancasila ada 5. Sekarang ada yang 8 tadi, misi. Misi itu ada 3 tahap ya. Di sini itu pertama transformasi Indonesia yang ditetapkan di fase pertama. Fase kedua itu landasan transformasi. Fase ketiga baru kerangka implementasi. Transformasi Indonesia sendiri ada 3 transformasi: sosial, ekonomi, sama tata kelola. Sementara yang landasan transformasi itu adanya supremasi hukum sama ketahanan sosial budaya dan ekologi. Ini kita masuk ke sini. Nah, di akhir nanti ada kerangka implementasi transformasinya, itu ada di misi ke-6 sampai ke-8. Nah, setelah kita bahas RPJPD sama RPJPN, sekarang kita bahas RPJMN, RPJMD, dan Renstra. Ini konteksnya ini berapa tahun tadi saya bilang? 5 tahun. Kalau yang sebelumnya kan jangka panjang, ini jangka menengah. Ingat aja ada MM-nya, gitu, menengah ya. Nah, kalau RPJMN ini produknya negara, Bappenas, RPJMD ini produknya Bapeda, Renstra produknya kita, gitu ya. Sementara ini ada lagi data dari Menteri APR. Ya, nanti harapannya sih semua satu data gitu. Jadi jangan ada data Menteri APR, ada tadi dari apa? Dari Jakarta 1. Karena kalau datanya beda-beda nanti masyarakat akan bingung gitu. Lalu kita pertama tuh udah nggak bosen gitu, nanam kemudian nambahin ruang semua studio, masa masih 5,1. Iya, Pak. Nah, ini Bapak bisa lihat peta di sini, Pak. Ini area Halim itu bahkan area Monas itu tidak hijau, Pak. Iya kan,
isi dari ruang terbuka hijau publik dengan ruang terbuka hijau Private. kan Pak Ayu tuh kemarin ngomong tuh bahwa seharusnya memang sudah termasuk yang pemerintahan gitu kan. Nah nanti paparan lagi ini kalau nyampe ke ditata suruh robot tuh ditata katanya. Oh iya, lagi itu saya kebetulan ke komplain Pak, komplain sama narasumber Bapeda yang ngerurusin RW ini masalah TPU Pondok Rangon. Jadi memang mereka itu tidak punya kuasa Pak untuk ubah-ubah ini, ubah-ubah zonasi warna gitu. Jadi sebenarnya karena itu yang ditetapkan oleh ini Pak Perda gitu. Jadi tahapan-tahapan itu di luar kewenangan mereka cuma ini doang Pak. Mereka cuma tahu data, yang penting saya punya RTH 30% aja gitu. Cuman di mananya itu mereka tuh tidak boleh di situ. Ini rasio sama yang pada prinsipnya apa yang kita lakukan selama ini akhirnya kita bisa tahu teorinya seperti apa, muaranya yang kita kerjain di hulu mulu. Di hilir mulu. Sementara hulunya kita nggak tahu. Nah inilah prosesnya dari nasional sampai ke daerah ya, sampai ke desa malah tadi ya. Oke, lebih kurangnya kalau ada materi-materi yang kurang paham bisa nanya-nanya juga ke saya karena saya juga masih belajar juga. Yang terpenting kita jadi lebih nambah pengetahuan kita ya. Untuk itu saya ucapkan terima kasih dan saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jawar Arifin selaku Kepala Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Jakarta Timur mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Randi Putra yang sudah menyampaikan seminarnya tentang manajemen pengelolaan anggaran di Pemprov DKI Jakarta, khususnya pada Suku Dinas Pertamanan Jakarta Timur. Mudah-mudahan dari hasil seminar ini teman-teman baik itu kepala seksi, pengawas maupun para ASN dapat memahami dan dapat mencerna bagaimana alur dari perencanaan pembangunan daerah itu, dari mulai Lembang, kemudian alurnya kemudian ke reses dan TAPD sampai ke DPRD, bahkan sampai munculnya DPA atau RKA, sehingga mudah-mudahan semua dapat memahami dan dapat diaplikasikan dan mengerti alur dari perencanaan pembangunan atau DPA atau RKA tersebut. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mengikuti seminar, saya jadi lebih memahami terkait istilah, alur, dan dokumen-dokumen yang diperlukan dalam perencanaan pembangunan di daerah DKI Jakarta. Setelah mengikuti seminar yang disampaikan Pak Randi tadi terkait manajemen perencanaan pembangunan daerah, saya pribadi merasa lebih mengetahui gitu pekerjaan saya yang selama ini saya lakukan seperti apa teorinya. Terima kasih.